PPT-nya udah tampil? Udah, Pak. Udah, bagus ya. Ya, mungkin Bu Anissa kalau mau dimulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kuliah pertemuan kedua untuk mata kuliah mekanika bahan dengan jumlah mahasiswa yang baru hadir 5 orang. Jadi tolong dibilang ke teman-teman untuk masuk ke link. Selanjutnya untuk absen tolong diisi juga karena absen sudah diposting di Classroom. Untuk hari ini materi kuliah adalah rasio Poisson yang akan dipaparkan oleh Pak Roni. Kepada Pak Roni dipersilakan. Terima kasih Bu Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung mulai ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Untuk pertemuan kedua ini, saya pilih topiknya adalah rasio Poisson atau Poisson ratio. Ya, Poisson ratio. Nanti kita akan melihat ya Poisson ratio itu peranannya dan fungsinya dalam dunia teknik sipil. Kenapa? Ya, kita sebagai mahasiswa teknik sipil, kita sebagai engineer teknik sipil harus mengenal ya Poisson ratio ini. Nah, tentu timbul pertanyaan ya, Poisson ratio itu apa? Ya, secara ringkas ya, saya dapat memberikan gambaran bahwa Poisson ratio itu kalau suatu benda ditarik, benda itu akan bertambah panjang. Begitu sebaliknya, suatu benda kalau ditekan, dia akan bertambah pendek. Nah, kita bahas dulu yang bertambah panjang tadi. Bertambah panjang searah dengan gaya tadi ya. Itu yang disebut dengan aksial. Tetapi ketika kita menarik suatu benda, di samping suatu benda bertambah panjang ke arah aksial, tentu ke arah lateralnya atau ke arah tegak lurusnya akan mengecil. Nah, itu terjadi pengecilan. Jadi pengecilan dibandingkan dengan awal itu disebut dengan besarnya atau berkurangnya, ya, mengecilnya suatu benda disebut dengan delta. Ya, jadi yang bertambah panjang tadi ada deltanya. Kalau delta lateral kita bagi dengan delta aksial, itulah yang disebut dengan Poisson ratio. Begitu juga sebaliknya dengan yang tekan. Jadi Poisson ratio itu simbolnya adalah nu, ya. Tulisannya kayak V tapi dia nu. Nah, merupakan regangan, ya, regangan arah perbandingan regangan arah lateral terhadap regangan arah aksial. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar, ya. Ini ada tarikan. Begitu tarik yang benda semula yang tegas ini, ya, garisnya tegas menjadi yang putus-putus. Jadi benda itu mengecil, arah lateral dan arah aksialnya memanjang. Jadi yang searah dengan gaya kita sebut arah aksial. Yang tegak lurus terhadap gaya, ya, terhadap gaya yang bekerja kita sebut dengan lateral. Begitu juga gambar sebelahnya yang di kanan ini, ya, itu ada tekanan. Jadi diberi gaya tekan, gaya tekannya ketika dia menekan, tentu di batang akan bertambah pendek tapi melebar, ya. Titik-titik itu adalah dia melebar. Nah, ini melebar. Nah, inilah tekanannya, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sini definisinya bahwa rasio Poisson atau Poisson ratio adalah rasio regangan kontraksi transversal dengan regangan ekstensi memanjang ke arah gaya regang.
deformasi tarik dianggap positif dan deformasi tekan dianggap negatif. Rasio Poisson memiliki nilai minus sehingga bahan normal memiliki rasio positif. Ya, jadi kalau dia tarik itu kan positif, sedangkan lateralnya kan mengecil kan negatif. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika tekan kan negatif, sedangkan lateralnya membesar, dia positif. Jadi selalu positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif, hasilnya kan negatif. Maka itu kalau nilai Poisson ratio ini kita mengambil harga mutlaknya. Ya, harga mutlaknya yang kita ambil. Kita lihat yang dalam kotak ini, yang tulisan yang saya tebalkan yang merah. Ketika suatu benda diregangkan atau tarik dalam satu arah, maka benda tersebut akan cenderung menjadi lebih tipis pada arah lateral. Kita lihat gambar di atas. Ini longitudinal atau aksial, ya. Tegangan longitudinal kita tarik dengan tegangan, kemudian tegangan lateral, ya, menyebabkan batang mengecil. Yang semula adalah titik-titik ini, ya, ini batangnya atau bendanya, dia mengecil. Nah, ini dia mengecil, ya. Nah, nampak di gambar yang di bawah juga demikian, ya, ilustrasinya. Ini ada, mungkin lebih gampang ya kalau kita membayangkan itu. Kita bayangkan aja lah kita menarik karet, ya, karetnya kita tarik, ya, dia bertambah panjang, tapi karetnya mengecil arah lateral. Jadi yang Poisson ratio tadi adalah tegangan, regangan, ini seringnya regangan, ya, regangan lateral dibagi dengan regangan longitudinal atau regangan aksial. Jadi jelas ya, jelas kita dapat mengambil suatu rangkuman bahwa Poisson ratio adalah regangan lateral dibagi dengan regangan longitudinal atau regangan aksial. Kita lihat sebaliknya, ya. Sebaliknya ada tulisan biru yang saya cetak tebal, ya. Dan jika benda tersebut dikompresi, ditekan, ya, dalam satu arah, maka benda akan cenderung menjadi lebih tebal pada arah lateral. Kita lihat sini di foto-fotonya, ya. Ini benda diberi gaya tekan semua. Ini gaya batang benda itu menebal atau melebar. Ya, ini melebar. Ini kalau silinder ditekan, ya, dia akan pecah, ya, karena dia melebar. Jadi melebar ini ada dapat kita ekivalenkan dengan adanya gaya lateral yang bekerja. Ini ditarik, ya. Ada gaya lateral nih kalau saya buat di sini. Nah, seperti ini dia. Ini ada gaya lateral yang bekerja, ya. Jadi lateral ini ke arah kiri dan ke arah kanan, ya. Kalau kita buat sini, nah ini dia. Ini menarik, ya. Jadi nampak di sini ada gaya menarik sehingga kalau itu merupakan benda uji silinder, ya, benda uji akan pecah karena gaya tekanan yang dari atas itu, ya. Nah, kita sekarang melihat, ya, kenapa simbolnya Nu itu diberi nama Poisson ratio atau suatu angka konstanta, ya, atau rasio dari Poisson. Jadi sebenarnya Poisson ratio itu, kata Poisson itu berasal dari nama si penemunya. Siapa penemunya? Penemunya adalah Simon Denis Poisson. Jadi si Denis Poisson ini, ya,
ini dia dari 21 Juni 1781 ya 1781 itu sudah 400 tahun yang lewat ya. Sekarang 2022 ya, 300-an tahun yang lewat ya, sampai Simon Dennis ini dia meninggal pada 25 April 1840 ya, lahir di Perancis, meninggalnya juga di Perancis. Jadi si Poisson dilahirkan di Perancis tanggal 21 Juni 1781. Mesti setelah terjadi revolusi di Perancis, namun sistem kasta masih tampak jelas waktu itu di Perancis. Ayahnya hanya sebagai prajurit pemerintah. Namun karena posisi